warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezita Putri Serenda, NPM 20510404193, kelas A Manajemen Bisnis Syariah. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. Apa itu e-commerce? Pernahkah Anda berbelanja online? Perdagangan di zaman sekarang tidak berpusat pada pasar, swalayan, plaza, mal maupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Zaman sekarang, orang biasanya berbelanja lewat internet atau online melalui situs e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Namun, kini e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Setidaknya ada 7 jenis dasar atau bentuk dalam e-commerce. Jenis dasar e-commerce yaitu yang pertama, business to business or B2B. B2B or business to business, jika produk atau jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Contoh business to business or B2B. Indonesia yang lebih dikenal Indo Trading, Kawan Lama, Indo Network, and Ambis. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja di lingkup tertutup. Yang kedua, business to consumer or B2C. B2C or business to consumer, jika produk atau jasa dijual dari perusahaan ke pembeli atau konsumen. Business to consumer or B2C, layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa yaitu proses transaksi yang dilakukan secara online. Beberapa perusahaan Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bineka dan Beribengka. Yang ketiga, consumer to consumer or C2C. C2C or consumer to consumer merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan e-commerce dalam website Indonesia yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Di sana penjual diperbolehkan langsung menjual barang melalui website ke pembeli. E-commerce berfungsi sebagai perantara. Yang keempat, consumer to business or C2B. C2B or consumer to business merupakan transaksi jual beli produk atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contohnya, para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Dalam C2B, situs e-commerce-nya yaitu Freelance, Upwork, dan eStock. Website ini adalah website yang menjadi wadah dalam para freelance dari berbagai bidang untuk mengeluarkan keahliannya masing-masing. Pada website ini, perusahaan akan menyediakan kebutuhan mereka, memberikan kualifikasi yang diperlukan, dan upah yang disediakan. Setelah itu, para freelance memenuhi kualifikasi dapat melakukan promosi tentang kemampuan mereka dan melakukan penawaran upah. Selanjutnya, perusahaan akan memilih siapapun yang menarik bagi mereka. Yang kelima, business to administration or B2A. B2A or business administration
Salah satu contoh penerapan e-commerce B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara kepada lembaga pemerintah. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.allian.com, www.bpjsonline.com. Di sana, perusahaan akan dapat melakukan transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung pada pihak pemerintah. Yang keenam, Consumer to Administration or C2A. C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antar individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan e-commerce jenis C2A adalah pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Yang kedua, jam sostek, penyebaran informasi, pembayaran, dan lainnya. Yang ketiga, OJP, pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan lainnya. Yang keempat, kesehatan, janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan, dan lainnya. Ketujuh, online to offline or O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengembalian barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek, Grab, serta akomodasi seperti Airbnb dan Airi dan sebagainya. Kelebihan e-commerce. Ada beberapa kelebihan e-commerce, yaitu 1. Produk dan layanan bervariasi. 2. Mempersingkat rantai distribusi. 3. Pembayaran lebih mudah. 4. Brand lebih dekat dengan konsumen. 5. Peningkatan kualitas layanan. 6. Belanja kapan saja. Dalam hal ini, walaupun kita rebahan atau dimanapun itu, kita masih bisa belanja. 7. Efisiensi biaya. 8. Kekurangan e-commerce. Beberapa keluhan dari e-commerce yaitu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik atau pelanggan yang tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Selanjutnya, hilangnya privasi cakupan wilayah serta identitas dan perekonomian negara. Selanjutnya,
rawannya melakukan transaksi bisnis online. Dan yang terakhir, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama dengan foto yang ditampilkan di website dengan produk aslinya.